ketika Allah menurunkan berbagai macam kesusahan itu, kemudian dia malah marah, putus asa, mengingkari, maka yang terjadi justru semakin dia diberikan kesusahan oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, cobaan, bilahi dan lain sebagainya, malah justru dia semakin jauh dari Allah, semakin ditolak dari Allah. Jadi kalau kita dapat kesusahan, ya jangan marah, jangan ingkar, jangan putus asa terus. Kalau sampai marah, protes sama Allah, ingkar, malah justru itu yang menjadi sebab kita semakin jauh dari Allah, semakin ditolak oleh Allah. Wa qala Syekhuna Al-Buzidi radhiyallahu anhu. Guru kita, ini sebagian ulama mengatakan, ini pendapat orang ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, ini hanya pendapat aja. Hadhihi ta'arifat al-jalaliyat ala thalathi aqsam. Pengenalan-pengenalan yang agung seperti ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Qismun uqubatun wa tardun. Yang pertama adalah bagian penolakan dan siksaan. Jadi kalau dapat kesusahan tuh itu mah siksa dan ditolak sama Allah. Wa qismun ta'dibun wa tanbih. Yang kedua adalah bagian pendidikan dan pengingatan. Wa qismun ziyadatun wa tarakun. Dan yang ketiga adalah bagian penambahan derajat, pengangkatan. Ada 3. Orang zaman dulu tuh sebenarnya udah pinter-pinter, udah bisa membagi-bagi ya. Cuman kalau kita terlalu banyak mengambil pembagian itu, kadang-kadang kita bingung juga. Tadi kan udah jelas tuh. Tadi kan udah jelas gitu. Tapi ya nggak ada masalah, silakan nanti direnungkan. Karena ini kan ngajinya ngaji hati ya. Kalau ngaji hati itu ya direnungkan, dimasukkan ke dalam hati, masuk enggak gitu. Ini bukan ngajinya ngaji logika, ngaji akal, bukan. Makanya sebisa mungkin kita ngaji juga nggak pakai bahasa-bahasa yang sulit ya. Bahasa yang ya normal-normal aja lah. Karena kita orang awam ini kan kasihan juga nanti kalau orang dengerin malah nggak paham, malah justru salah paham. Alladzi huwa uqubatun wa tardun. Yang pertama, ketika Allah menurunkan berbagai macam kesusahan itu, dan itu dianggap sebagai siksaan dan penolakan dari Allah, fahuwallazi yasiul adab, karena orang itu adalah su'ul adab sama Allah. Ya, nggak punya sopan santun sama Allah. Fayu'aqibahu al-haqqu. Oleh karenanya, karena dia berani sama Allah. Wa yajha fayu'aqibahu al-haqqu ta'ala. Oleh karenanya Allah menyiksa dia. Wa yajhalu fiha. Dan dia bodoh akan hal itu, tidak tahu. Fa yasqutu wa yaqnatu wa yankiru wa yazdadu min Allah turdan wa bu'dan. Kemudian dia malah marah, putus asa, mengingkari. Maka yang terjadi justru semakin dia diberikan kesusahan oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, cobaan, bilahi dan lain sebagainya, malah justru dia semakin jauh dari Allah, semakin ditolak dari Allah. Ini agak masuk akal kalau secara syariatnya. Jadi kalau kita dapat kesusahan, ya jangan marah, jangan ingkar, jangan putus asa terus. Kalau sampai marah, protes sama Allah, ingkar, malah justru itu yang menjadi sebab kita semakin jauh dari Allah, semakin ditolak oleh Allah. Wa ammal qismul ladzi huwa ta'dib, dan golongan orang yang diberikan pendidikan oleh Allah, fa huwa alladzi yasiul adab.
yaitu mereka yang juga su'ul adab sama Allah. Ya, kurang sopan santun sama Allah. Fayu'adibuhu al-haqqu, oleh karenanya Allah mendidik dia, faya'rifuhu fiha. Nah, kemudian dia ini sadar akan kesalahannya itu. Kalau tadi nggak sadar, marah-marah kan? Berangkat dari rumah, ya, udah dorong-dorong gerobak, mau jualan basreng. Di tengah-tengah jalan ditabrak mobil. Mobilnya kabur lagi. Akhirnya pulang-pulang dia marah-marah. Wah, wah, wah. Rumahnya, pintunya dijejekin. Marah. Gak terima. Atau petani yang udah capek-capek nanam padi, pas lihat tanaman padinya justru malah dimakan tikus, marah-marah dia, pulang-pulang dimarahin semua istrinya, anaknya. Kalau seperti itu ya, itu namanya tordun wa ba'dun. Semakin jauh dari Allah, semakin ditolak oleh Allah. Nah, dia nggak sadar. Nah, kalau orang yang kedua ini, orang yang sedang diberikan pendidikan oleh Allah, dia juga sama su'ul adab, kurang sopan sama Allah. Tapi dia malah sadar, paham. Setelah itu dia ingat bahwa dia salah. Wa yantabih li su'i adabih, dia ingat bahwa dia su'ul adab sama Allah. Wa yanhadu min ghaflatihi. Fa hiya fi haqqihi ni'mah fi madharin niqmah. Nah, orang yang seperti ini secara hakikatnya menurut Allah itu adalah kenikmatan, meskipun secara zahirnya itu adalah nikmah, kesusahan. Secara zahir kelihatannya susah, padahal hasilnya itu kenikmatan. Wa amal ladzi huwa fi haqqihi ziyadatun wa taraqqub. Bagian yang ketiga adalah orang yang sedang diangkat derajatnya oleh Allah dan ditambah derajatnya oleh Allah. Fa huwa alladzi tanzilu bihi hadhihi ta'rufat min ghairi sababin. Nah, orang yang semacam ini adalah orang yang diberikan pengertian, pemahaman, kemakrifatan oleh Allah tanpa sebab. Fa ya'rifu fiha. Oleh karenanya dia menjadi makrifat di dalam hal itu. Wa yata'addabu ma'aha wa yataraqqa biha ila maqamir rusyukh wa tamkin. Kemudian dia semakin naik tingkatannya sampai kepada tingkatan kemantapan. Jadi artinya orang yang ketiga ini udah nggak pernah komplain, enjoy aja, nggak pernah dipeduliin lah. Penting dia jalani aja. Ya, penting jalan, berangkat, udah niat kasab halal lillahi ta'ala, udah pasrahin semuanya sama Allah. Jadi nggak ada komplain, nggak marah-marah. Ya, dia juga selalu ingat bahwa semua ini adalah ketentuan Allah. Udah, enak.